Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Sebelum memulainya, izinkan saya mengemukakan beberapa hal berikut ini. Channel ini dibuat atas inisiatif sendiri dan dibiayai sendiri pula tanpa dukungan dari pihak manapun. Setelah ini, kami akan melanjutkan ke episode podcast dengan mengundang para rohaniawan Kristiani terkemuka seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta para tokoh rohaniawan maupun tokoh Kristiani terkemuka sebagai narasumber. Untuk mewujudkan rencana podcast ini, tentunya kami membutuhkan berbagai peralatan yang saat ini kami tidak memilikinya, seperti 2 unit mikrofon berikut standing microphone, 1 unit XLR portable recorder, 2 unit headphone, 1 unit pop filter, 2 unit kamera Canon berikut standing kamera, 1 unit laptop, karena laptop yang kami miliki sekarang sudah kurang support. Total biaya yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan tersebut sekitar 45 juta. Biaya itu di luar semacam uang pengganti biaya transport para narasumber yang akan kami undang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar Bapak Ibu berkenan berdonasi untuk mendukung channel pelayanan ini. Silakan melakukan transfer donasi melalui nomor rekening yang tercantum di layar. Untuk transparansi donasi, kami akan mencantumkan inisial nama, nomor referensi, transfer, dan jumlah transfer Bapak Ibu pada episode berikutnya. Atau, jikapun Bapak Ibu tidak berdonasi, mohon agar channel ini di-subscribe, share, dan bagikan kepada rekan atau kenalan agar channel ini dapat bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang terbarukan dan terselamatkan. Jangan lupa juga tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-63, Sabtu tanggal 18 Maret 2023 dengan seri The Prophet Who Got Results atau Nabi yang mendapat hasil. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Hagai yang merupakan kitab ke-37 dari 39 kitab Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hagai, Nabi yang mendapat hasil. Untuk pertama kali, umat Allah mendengarkan. Selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Dari kitab Hagai pasal 1 ayat 12. Terkadang, dalam berbagai peristiwa krusial, suatu suara tunggal dapat mengaduk sekumpulan orang tanpa arah untuk bertindak. Orasi dari Perdana Menteri Winston Churchill mungkin telah menyelamatkan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Khotbah-khotbah dan pidato-pidato pendeta Amerika dan pemimpin hak asasi sipil Martin Luther King menangkap hati nurani Amerika di tahun 1950-an dan 1960-an. Demikian pula perkataan Hagai terdengar dengan jelas pada masa yang membingungkan. Orang Yahudi telah kembali dari pengasilan di Babylon hampir 20 tahun sebelumnya. Tetapi mereka sepertinya melupakan tujuan untuk kembali. Setelah sebuah kesalahan dimulai di kuil, orang yang kembali dari pengasingan telah mencurahkan energi mereka untuk membangun rumah mereka sendiri. Puing-puing Bait Salomo menjadi pengingat yang menggelisahkan bahwa mereka telah mengabaikan Allah. Sekarang Hagai meminta para perintis ini untuk tanda kutip memberikan pemikiran yang cermat kepada situasi mereka. Dia tidak gusar seperti Yeremia atau membuat puisi yang fasih seperti Yesaya. Ia membuatnya sederhana dan masuk akal. Mereka harus bekerja keras, tetapi apa yang telah dihasilkan mereka? Panenan mereka gagal. Uang mereka menghilang segera setelah mereka mendapatkannya. Mengapa? Hagai bertanya.
karena mereka telah keliru dalam prioritas mereka. Mereka harus mendahulukan Tuhan. Mereka harus membangun kembali bait sucinya. Sebuah tanggapan dari hati. Orang-orang segera menanggapi Hagai. Para nabi sebelum dia seperti Amos, Yesaya, dan Yeremia telah berbicara dalam beberapa dekade tanpa melihat reaksi tulus seperti itu. Pesan-pesan Hagai hanya berlangsung selama 4 bulan, tetapi dia menyelesaikan semua yang harus dia lakukan. Dalam 4 tahun, kuil telah selesai. Apa yang membuat kuil begitu penting? Lagi pula, upacara dan ritual yang pantas dapat dilakukan di atas mezbah sementara, tetapi reputasi Tuhan dipertaruhkan. Dia tidak bisa dihormati secara layak selama bait yang dia sebut rumah itu hancur berantakan. Bait itu melambangkan kehadiran Allah dan prioritas Israel. Akankah pembangunan kembali bait suci mengubah situasi keuangan Israel? Perkataan pertama menjanjikan tidak akan. Dia hanya berkata, tanda kutip, pertimbangkanlah dengan cermat cara-caramu. Dan menekankan bahwa kurangnya kemakmuran Israel adalah perbuatan Allah. Mereka telah bekerja keras, tetapi Tuhan menahan hujan yang dibutuhkan tanaman mereka. Sebulan kemudian, Anda bisa baca di pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9, Hagai berkata bahwa Allah memiliki rencana mulia bagi Israel. Rencana yang akan mengguncangkan seluruh bumi. Tetapi dia merujuk kepada hadirat Allah bersama mereka, bukan kepada hasil panen yang baik. Hanya pada hari terakhir yang dicatat dalam kitab yang singkat ini, Hagai kembali ke pokok bahasan tentang panen. Dia berkata bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk, tanda kutip, memberi pemikiran cermat lagi. Kali ini kepada perbedaan dramatis yang akan mereka lihat pada panenan mereka sekarang setelah mereka mendahulukan Tuhan. Tanda kutip, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Allah berfirman melalui Hagai, pasal 2 ayat 19 dan 20. Bagaimana membaca kitab Hagai? Sebagai salah satu dari kitab terpendek di dalam Alkitab, kitab Hagai dapat dibaca dengan mudah dalam sekali duduk. Perkataan Hagai datang pada suatu waktu yang kritis dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka menandai salah satu dari beberapa kali pada keseluruhan sejarah saat Tuhan berfirman dan umatnya secara cepat dan tanpa bertanya segera mematuhi. Untuk latar belakang sejarah, bacalah kitab Esra pasal 1 sampai pasal 6. Pesan krusial Hagai disebutkan dalam kitab Esra pasal 5 ayat 1 dan 2. A Line Up of Rulers, halaman 1362 sampai 1369 pada buku The Student Bible versi asli dapat membantu Anda menemukan tokoh Hagai dalam sejarah Israel. Peringatan Allah dan janjinya berlanjut melalui Hagai. Pelajari setiap pesan-pesan Hagai dan catat apa dorongan, apa peringatan, dan apa harapan yang ditawarkan Tuhan bagi Israel. Bagaimana Tuhan memotivasi mereka untuk mematuhinya. Salam. Dari daerah Bintaro, Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.